Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat ngopi Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di bulan Ramadan, sebaiknya amalan-amalan apakah yang perlu kita lakukan? Pada dasarnya semua amal baik harus dilakukan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Amalan-amalan baik tersebut tidak perlu menunggu datangnya bulan suci Ramadan, tetapi mengingat kemuliaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka kita sebagai seorang muslim hendaknya memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang banyak Allah curahkan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan. Jika kita berbicara tentang amal apa yang mesti kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, ada dua perkara, ada dua amalan yang itu sifatnya wajib untuk dilakukan, yang melekat pada bulan suci Ramadan. Amalan yang pertama tentunya adalah puasa. Ini wajib hukumnya. Puasa bulan suci Ramadan. Puasa wajib ini hanya melekat pada bulan suci Ramadan. Tidak ada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan yang diwajibkan untuk berpuasa. Kalau yang sunnah banyak, tetapi yang diwajibkan berpuasa hanya pada bulan suci Ramadan. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita bahas sebelumnya. Ini amalan wajib yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Yang kedua yaitu amal wajib yang hanya melekat pada bulan suci Ramadan adalah membayar zakat fitrah bagi yang mampu. Kewajiban membayar zakat fitrah hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Ini dua perkara yang wajib kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Puasanya kita jalankan sebulan penuh, sedangkan zakatnya hanya sekali. Ntar di akhir batasnya mulai masuk bulan suci Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, disitulah kewajiban membayar zakat fitrah bagi yang mampu. Selebihnya adalah amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Di antara amalan sunnah yang menjadi ciri khas bulan Ramadan adalah qiyamul lail yang biasa kita kenal dengan istilah sholat taraweh. Nah, makanya kebanyakan kita menjalankan sholat taraweh itu hanya ketika bulan suci Ramadan. Sholat taraweh hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Jadi seandainya ada umat Islam yang tidak mampu melakukan sholat taraweh misalkan, maka dia tidak harus mengqodho sholat tarawehnya, sebab hukumnya sunnah. Tuh. Terus berkenaan dengan teknis pelaksanaan sholat tarawehnya, nanti itu ada penjelasan tersendiri, sebab banyak keterangan-keterangan dari para ulama, khususnya tentang jumlah sholat taraweh. Tapi itu satu hal yang tidak perlu kita perdebatkan,
Sebab sudah final sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kita jangan salah paham, ngotot rebutan masalah yang paling benar jumlah rokaatnya, karena hukumnya sunnah. Syukur-syukur sampai bisa menjalankannya. Selain taraweh, biasanya di daerah-daerah tertentu umat Islam meningkatkan kegiatan tadarus. Biasanya itu yang banyak dilakukan oleh umat Islam. Amalan-amalan sunnah selain tarawih itu tadarus, yaitu membaca Al-Quran bareng-bareng. Ada yang membaca, ada yang menyimak. Ini biasanya dilakukan lebih intensif dibanding bulan-bulan lain. Kenapa? Karena bulan Ramadan juga bisa disebut dengan Syahrul Quran. Sebab Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu terjadi pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Selain tadarus, biasanya kegiatan-kegiatan taklim di beberapa tempat. Taklim semakin digalakkan, setiap hari ada taklim karena tabarukan terhadap bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Selain menambah pengetahuan tentang ilmu agama, taklim juga adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Sebab dengan ilmu, amal ibadah seseorang bisa berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima atau tidaknya amalan kita, itu salah satu sandarannya adalah ilmu. Jika amalan kita sesuai dengan ilmu yang Allah turunkan, sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, maka secara teori amalan kita pasti diterima. Itulah tadi di antara sekian amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dimanapun berada ketika bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu bukan bulan untuk bermalas-malasan. Puasa bukan alasan untuk kita bermalas-malasan. Justru ketika bulan Ramadan kita tingkatkan amalan-amalan kita. Sebab dalam riwayat diterangkan, ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'ami'ati dhifin. Jadi semua amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia, oleh anak manusia, itu Allah lipat gandakan dengan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla. Kelanjutan hadis itu, lantas Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, sebab puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya kelak. Kenapa kok puasa itu hanya milik Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya? Sebab kelanjutannya kata Allah, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Sebab dia rela
meninggalkan syahwat, meninggalkan makan demi aku, kata Allah. Syahwatnya ditinggalkan, makan minum ditinggalkan demi aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani. Pahala bagi orang puasa itu ada dua. Ada dua kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa, ya kan? Jadi ketika berbuka puasa itu pasti orang yang puasa itu akan merasa senang ketika berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan dia akan bahagia ketika kelak bertemu menghadap Tuhannya. Wala khulufun fihi adyabu indallahi min rihil miski. Bahkan disebutkan sungguh bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misik, minyak kasturi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi alangkah ruginya kita ketika mendapati bulan Ramadan, Ramadan berlalu tapi dosa kita masih banyak di hadapan Allah. Amal kita tidak meningkat di hadapan Allah. Oleh sebab itu, puasa wajib kita lakukan, zakat fitrah wajib kita lakukan, selebihnya amalan-amalan sunnah kita tingkatkan. Sholat tarawehnya kita tingkatkan, berjamaahnya kita tingkatkan, tadarrus Al-Qur'annya kita tingkatkan, taklim kita tingkatkan, dan amalan-amalan kebaikan yang lain. Jadi selain puasa dan zakat, tidak ada amalan khusus yang melekat pada bulan Ramadan. Sahabat Ngopi Nusantara yang dirahmati oleh Allah, itulah diantara amalan-amalan yang perlu kita laksanakan ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus meningkatkan amal-amal kita, terus meningkatkan ilmu-ilmu kita, agar kita tidak termasuk orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.